Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah, seraya memuji keagungan Allah, menjalankan tuntunan-tuntunannya dalam berbagai ibadah dan amal soleh kita, dengan harapan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ingin menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat. Untuk itu kita berusaha terus-menerus meneladani Nabi, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian Quranic Live pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang qada dan qadar, yaitu tadabbur ayat-ayat yang berbicara tentang al-qada wal qadar, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan makna dari tadabbur. Kita sering mendengar istilah tadabbur. Nah, posisi tadabbur itu adalah posisi kedua, posisi yang sangat sentral di dalam memahami Al-Quran. Ada 3 pendekatan sebetulnya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita memahaminya melalui pendekatan terjemah. Membaca terjemah Al-Quran yang sekarang sudah dilakukan dalam semua bahasa-bahasa di dunia. Kita ingin paham, kita baca terjemahnya. Yang kedua adalah dengan tadabbur. Selain dari membaca terjemah, kita renungkan, kita hayati, kita gali hikmah dan pelajarannya, nasihat-nasihatnya. Kemudian kalau ingin lebih luas, maka ada pendekatan namanya tafsir Al-Quran. Kita bukan penafsir, maka kita membaca tafsirnya para ulama. Mereka, para penafsir, juga merujuk kepada tafsirnya Nabi, tafsirnya sahabat dan tabi'in. Maka tadabbur itu, kenapa yang diperintah oleh Allah adalah tadabbur, bukan terjemah atau tafsir? Karena di dalam tadabbur ada usaha merenungkan makna ayat-ayat itu. Apakah kita merujuknya kepada terjemah, berarti ringkas tadabbur kita, atau kita rujuk kepada penafsiran para ulama tafsir? Intinya kita mendapatkan hikmah, pelajaran, dan pengajaran. Maka dalam kita mentadaburi Al-Quran, kita mendapatkan banyak hikmah, banyak pelajaran dan pengajaran, termasuk kita mentadaburi ayat tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat inilah yang menjadi perintah bagi kita semua untuk mentadaburi. Kalau itu perintah, berarti hukum asalnya wajib. Afala yatadabbarunal Quran. Di surat An-Nisa 82, Allah ingatkan, tidakkah mereka mau mentadaburi, merenungkan, menghayati, mengkaji, dan sebagainya untuk mendapatkan banyak pelajaran dan pengajaran. Karena kalau Al-Quran bukan datang dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Antara satu ayat dengan ayat yang lain, bukan ada pertentangan, malah saling menafsirkan, saling menjelaskan. Atau di surat Muhammad 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau menghayati, merenungkan, mentadaburi Al-Quran? Jika tidak mau, tidak ingin mentadaburi Al-Quran, berarti mereka hatinya masih terkunci. Di surat Shad 29, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kami turunkan kitab ini penuh dengan keberkahan, Al-Quran. Untuk apa? Kalau ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati, merenungkan, mentadaburi isi kandungannya. Dan itulah orang-orang yang berakal selalu mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Inti dari tadabbur, kita ambil pelajaran, ambil pengajaran. Banyak kisah masa dahulu Allah ceritakan di Al-Quran. Banyak pula
kisah-kisah yang nanti akan terjadi, peristiwa yang nanti akan terjadi, Allah ceritakan. Kita tadaburi, kita renungkan, maka kita mendapatkan hikmah dan pelajaran. Itulah makna dari tadabur. Selanjutnya kita akan mentadaburi ayat-ayat tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar. Apakah sama? Kita lihat ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa qada itu sinonim dengan qadar. Artinya dua-duanya bermakna sama, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lazim kita sebutkan dengan takdir Allah. Karenanya di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit dikatakan bahwa al-qadar itu adalah al-hukmu wal qada. Qada dan hukum atau ketetapan Allah sama saja. Apakah kita menyebutnya dengan qadar atau kita menyebutnya dengan qada atau bahkan kita menyebutnya dengan ahkamullah, yaitu hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat kedua memahami qada lebih dahulu daripada qadar. Qada itu ketetapan Allah di zaman azali, di Lauh Mahfuz. Sedangkan qadar, takdir, itu ketetapan Allah untuk apapun yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Namun umumnya yang sedang terjadi, karena yang akan terjadi kita tidak tahu. Maka disitulah misalnya Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa al-qada adalah merupakan ketetapan global secara keseluruhan dari A sampai Z yang Allah simpan di zaman azali. Sedangkan bagian-bagian atau rinciannya ada pada takdir, pada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam kehidupan. Misalnya hari Senin beberapa pekan yang lalu ada gempa bumi di Cianjur. Itulah takdir. Tapi sebetulnya ketetapannya sudah ada di zaman azali dan kita tidak tahu. Ketika sudah terjadi, maka kita sebut itulah ketetapan Allah. Yang belum terjadi, masih mungkin ada ketetapan-ketetapan sesuai dengan maha bijaksana Allah. Sehingga kita tidak boleh mengatakan takdir kita begini, takdir saya begini. Sebelum itu diputuskan oleh Allah menjadi wilayah untuk kita ikhtiar agar mendapatkan ketetapan yang paling baik di sisi Allah. Beberapa catatannya adalah di surat Maryam ayat 21. Qala kadzalik qala rabbuka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, qala rabbuki huwa alayya hayyun. Sungguh yang demikian itu mudah. Walinaj'alahu ayatan lilnas. Semuanya kami jadikan sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan Allah itu baik yang qada atau yang qadar, semuanya mudah bagi Allah. Dan itu tanda kebesaran Allah. Maka nanti dikaitkan qada dan qadar ini dengan maha luasnya ilmu Allah dan tanda kebesaran Allah. Namun juga Allah sampaikan rahmatan minna, ini tanda rahmat. Dan semuanya wa kana amrum maqdiyah, qada maqdiyah. Semuanya sudah diputuskan di zaman azali. Bagaimana hadis Nabi SAW yang merupakan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti qadanya itu sudah ada sebelum kita ada, sebelum langit, sebelum alam semesta ada ini, sebelum ada gunung, sebelum ada hewan, sebelum ada tumbuh-tumbuhan. 50.000 tahun. Itulah qada Allah.
Dan kita tidak tahu, karena kita juga belum ada, bahkan semesta ini belum ada. Maka ketika terjadi, barulah kita sebut inilah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kejadian, kita berdoa, bermunajat. Setelah kejadian, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ikhtiar sungguh-sungguh agar kemudian apa yang pernah terjadi, kalau kebaikan, Allah ulangi kembali. Terjadi lagi, terjadi lagi. Tapi kalau sesuatu yang tidak diinginkan, musibah, bencana, tentu kita memohon Allah hindarkan kita dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kuasa dan ada ilmu Allah sebagaimana tadi disampaikan. Maka qada dan qadar bukti kasih sayang Allah. Kalau manusia yang menetapkan, maka manusia tidak tahu menahu. Bisa jadi yang ingin terjadi tidak baik baginya. Bisa jadi yang tidak mau terjadi sebetulnya baik baginya. Tidak ada yang tahu pula. Semuanya ada di tangan Allah. Maka bukti kasih sayang Allah, Allah tetapkan semua. Tetapkan rezeki kita, tetapkan ajal kita, tetapkan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita harus maknai sebagai rahmat Allah sekaligus tanda-tanda kebesaran Allah. Juga kuasa dan ilmu Allah yang maha luas. Karenanya qada dan qadar mencakup semua makhluk yang terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang sudah terjadi, Allah Maha Tahu. Yang akan terjadi, Allah Maha Tahu. Yang sedang terjadi juga Allah Maha Tahu. Semuanya adalah menunjukkan ilmu Allah yang maha dan amat sangat luas. Sedangkan ilmu kita terbatas. Besok saja kita tidak tahu. Jangankan besok. Beberapa waktu setelah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita atau apa yang akan kita lakukan. Untuk itu kita selalu menyebutnya insya Allah, karena kita tidak tahu. Tapi bagi Allah sesuatu yang terjadi, yang akan, yang nanti terjadi pada sekian puluh bahkan ribuan tahun yang akan datang, semuanya menunjukkan ilmu Allah yang sangat luas. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Al-An'am ayat 59 menjadi landasan bahwa semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan yang gaib pun Allah Maha mengetahui. Yang gaib itu sesuatu yang nanti terjadi, bahkan sesuatu yang akan terjadi, bahkan sesuatu yang sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Kita tahu ada kisah Nabi Adam, Nabi Idris, nabi-nabi yang lain karena Allah yang ceritakan. Dan itu peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu. Seandainya Allah tidak memberitahu, kita tidak tahu. Dan yang akan terjadi, kita pula tidak tahu. Nanti di hari kiamat apa yang terjadi, kita tahu karena Allah beritahu di dalam Al-Quran. Nabi menginformasikannya di dalam sabda-sabdanya. Allah Maha tahu semuanya. Yang di darat, di laut, sehelai daun pun yang gugur, Allah Maha tahu. Sebutir biji di kegelapan bumi, bahkan yang basah atau kering, semuanya sudah tercantum di Lauh Mahfuz. Kitab yang sangat nyata bagi Allah. Kenapa? Karena itu berarti qada Allah sudah mendahului semua peristiwa yang terjadi. Setelah peristiwa itu terjadi, baru kita maknai sebagai
qadar atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, bermunajat, kita ikhtiar, insya Allah semuanya akan menjadi pahala, semuanya akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang inti, sahabat asa yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap kita memahami qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim, mengimani adanya qada dan qadar adalah rukun dari keimanannya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah diajarkan oleh Jibril dalam bentuk pertanyaan. Kata Jibril alaihissalam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW tidak menjawab dan mengatakan Allah yang maha tahu. Kemudian Jibril lah yang menyampaikan bahwa iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarihi. Kemudian secara khusus redaksinya adalah engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka dikatakan oleh Jibril, sodakta, engkau benar. Apa yang engkau sampaikan itu sebetulnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam redaksi yang lain bahwa memang Jibril langsung mengajarkan atau Jibril bertanya dan Nabi menjawab berdasarkan jawaban dari Jibril melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah beriman kepada qada dan qadar adalah kewajiban. Karena kita muslim, maka kita ingin meningkatkan keimanan, salah satunya iman kepada qada dan qadar. Kenapa dikatakan itu terakhir dari rukun iman yang 6? Karena peristiwa yang terjadi semuanya adalah qada dan qadar Allah. Malaikat-malaikat yang menjalankan tugasnya qada dan qadar Allah. Kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya adalah ketetapan Allah. Nabi-nabi utusan yang diutus oleh Allah juga ketetapan Allah. Hari kiamat juga ketetapan Allah. Maka ditutup rukun iman kita dengan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah. Baik itu kita pandang sebagai kebaikan atau kita menganggapnya sebuah keburukan. Namun yakinlah di balik itu semuanya ada hikmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kita meyakini semuanya adalah ketetapan Allah, maka kita tenang dalam semua keadaan. Tidak ada kata kita menyesal, apalagi menyalahkan. Menyalahkan orang lain saja tidak boleh, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan su'uzon. Ketika terjadi musibah, menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, itu su'uzon. Bagi orang yang mengimani qada dan qadar, dia tenang. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Semuanya ketetapan Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Di sini rumusnya Al-Baqarah 216 agar kita tenang dalam mensikapi semua kejadian. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah, kalian membenci sesuatu padahal itu nanti baik bagi kalian. Namun kadang-kadang belum kita memahaminya, sudah kita menghukumi sesuatu yang tidak baik. Atau sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu mencintai sesuatu namun pada hakikatnya itu buruk bagi kalian. Kenapa Allah menyampaikan itu? Sayangnya Allah kepada kita. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Ilmu kita saja amat sangat sedikit. Bagaimana pengetahuan tentang kehidupan yang berjalan sekian juta tahun yang kita tidak tahu. Bagaimana kehidupan kiamat akhirat. Bagaimana kehidupan sebelum kita. Kehidupan di alam ruh saja kita tidak tahu menahu. Disitulah semua orang yang beriman dengan qada dan qadar, dia akan tenang. Dia tenang itu maknanya ia meyakini ini ketetapan Allah dan itu pasti ia ikhtiar, ia berusaha sungguh-sungguh, berdoa, bermunajat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan.
Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, bagaimana kita memahami qada dan qadar, meyakininya dengan sepenuhnya. Qada dan qadar tidak bertentangan dengan ikhtiar. Karenanya kita yakin bahwa di dalam ketetapan Allah, Allah buka pintu ikhtiar. Allah sampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sangat masyhur ayat ini, bahkan sering dikutip, sering disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum melainkan mereka ikhtiar untuk mengubahnya. Ada peluang kita untuk ikhtiar, dan ikhtiar itu bagian dari ketetapan Allah. Ikhtiarnya bisa amal, bisa ibadah, bisa doa, bisa berbagai hal. Kebaikan-kebaikan yang dijalankan itu adalah ikhtiar. Dan sekali lagi, ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Ketika terjadi sesuatu, maka kita ikhtiari, bukan kemudian kita pasrah tanpa ikhtiar. Karena Allah membuka pintu ikhtiar bagi siapapun. Di ayat yang lain, di surat yang sama, surat Ar-Ra'd, yaitu ayat 39, yamhallahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa menghapus yang sudah dikehendaki atau mengekalkan yang sudah ditetapkannya. Semuanya terdapat di dalam kitab yang Allah simpan di Lauh Mahfuz. Bagaimana Allah mengubah, bagaimana Allah mengekalkan, menunjukkan ada ikhtiar yang Allah berikan kepada kita. Beda tentunya antara orang ikhtiar dan tidak, karena ada maha bijaksana Allah. Sebagaimana kita juga menilai seseorang, ada yang sungguh-sungguh bekerja, ada yang tidak sungguh-sungguh bekerja. Tentu kita membedakan antara yang bekerja sungguh-sungguh dengan yang tidak bekerja sungguh-sungguh, menunjukkan kebijaksanaan kita. Apalagi Allah yang maha bijaksana. Fulan yang berusaha, ikhtiar, doa, amal soleh, ibadah. Tentu beda dengan orang yang hanya berpangku tangan, membiarkan terjadi dan tidak ada ikhtiar atau usaha. Meskipun sudah terjadi, tetap ada ikhtiar. Karena kita memang diperintah ikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah catatan pahala di sisi Allah. Misalnya dalam hadis Nabi, Nabi menjelaskan banyak ikhtiar yang dapat dijalankan untuk memperluas rizki, memperpanjang umur. Termasuk juga doa. Doa adalah wasilah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Berarti ada peluang, ada. Ikhtiarnya silaturahim, ikhtiarnya kebaikan, ikhtiarnya doa. Bahkan seseorang bisa terhalang rizkinya karena dosa yang dilakukan. Takdir tidak berubah kecuali dengan doa. Nanti kata Nabi SAW bahwa doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului. Ya talijani ila yaumil qiyamah. Aku saja dalam tanda kutip ingin itulah yang ditetapkan oleh Allah. Maka Nabi menyampaikan dalam hadis kelanjutannya, perbuatan baik itu akan memperpanjang umur. Dikatakan yang lebih khusus adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa memahami qada dan qadar Allah tidak menutup pintu ikhtiar. Justru orang yang yakin ikhtiarnya akan maksimal. Para nabi ikhtiar maksimal. Para sahabat. Padahal mereka adalah orang yang dijamin oleh Allah. Mereka ini orang terbaik. Namun mereka justru memberi contoh bahwa keyakinan kepada takdir Allah justru menambah semangat, motivasi untuk ikhtiar dengan maksimal sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar
menunjukkan betapa beliau meyakini qadar Allah dengan sebaik-baiknya. Beliau ketika disampaikan ada wabah di Syria, maka beliau mengurungkan perjalanannya. Pada beliau hendak melakukan perjalanan dinas ke Syria. Beliau kemudian disampaikan oleh orang-orang Syria bahwa Umar takut kematian. Umar menunda perjalanannya karena tidak mau melihat kita. Untuk itu, beliau mengatakan dengan hadis Nabi, aku menjalankan tuntunan baginda. Kalau kamu mendengar wabah di suatu wilayah, jangan masuk. Yang sudah di dalam, jangan tinggalkan tempat itu. Itu ikhtiar. Bukan kemudian menghindari kematian atau takut kematian. Justru inilah ikhtiar. Dan ikhtiar adalah bagian agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari sikap sombong dan putus asa. Orang yang iman kepada qada dan qadarnya baik, sempurna, ia tidak akan sombong jika mendapatkan semua yang dia inginkan. Tidak putus asa manakala tidak mendapat yang dia inginkan. Dalam kehidupan ini ada yang lancar-lancar saja, ada yang lancar, gagal, naik, turun, jatuh dan bangun. Karenanya diingatkan di Al-Hadid 23, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak mudah putus asa, tidak pesimis, tidak sedih hati atas apa yang luput dari kalian, tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, yang kalian rencanakan. Tapi jangan pula kalian mudah menyombongkan diri atas semua yang Allah berikan. Semuanya mendapat, semuanya sesuai, jangan pula cepat menyombongkan diri. Karena Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan yang kelima, selalu bersandar kepada Allah. Justru meyakini qada dan qadar menjadikan kita banyak bertawakal. Kan semuanya dalam kekuasaan Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Semuanya adalah bukti dan tanda kekuasaan Allah. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Bertawakal, bersandar. Tapi tawakal atau bersandar itu setelah ikhtiar. Bahkan dikatakan tawakal itu setelah ikhtiar. Berarti ikhtiar itu dijalankan setelahnya tawakal. Atau sebelum ikhtiar, tawakal juga. Maka kita awali ikhtiar kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan kita bersandar kepada Allah. Setelah ikhtiar pula, kita bersandar lagi kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah. Yang sudah kita ikhtiari, Allah berkenan menerimanya. Atau jika Allah ingin mengujinya, maka kita bersabar atas ujian Allah. Maka tawakal ini dapat diawali sebelum ikhtiar, atau tawakal menjadi penutup dari ikhtiar kita. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Bagaimana mungkin kita tidak bertawakal? Wa malana alla natawakkala 'ala Allah. Padahal Allah lah yang menunjukkan banyak kebaikan kepada kami. Kami pula tetap ingin bersabar. Berarti sebelum tawakal ikhtiar, setelah ikhtiar pula tawakal. Dalam tawakal itu ada sabar. Dalam tawakal itu ada syukur kepada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Kepada Allah lah orang-orang itu yang bertawakal, berserah diri. Namun berserah diri juga merupakan bagian dari kita mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal inilah yang insya Allah menjadikan kita semakin meninggi iman kita kepada qada dan qadar. Sekaligus semua yang terjadi tetap menjadi qada dan qadar Allah, menjadi takdir Allah, ketetapannya. Kita semua sebagai hambanya yakin dengan semuanya pasti ada kebaikan. Kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, kita ikhtiar, kita sungguh-sungguh, kita pula berusaha menghindarkan hal-hal yang mendapatkan murka Allah. Justru kita memperbanyak semua amal perbuatan yang mendatangkan ridha Allah. Terakhir kita tawakal, kita sandarkan semua ikhtiar, kita tutup juga dengan tawakal. Insya Allah dengan demikian berarti kita sudah mentadaburi qada dan qadar Allah dengan sebaik-baiknya menurut tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita ketemu di lain episode. Wallahu
ta'ala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.